Lagi ngapain, Be? Kok rame banget? Kita lagi ngobrol masalah rencana untuk touring. Ini komunitas dari penggemar motor yang di Surabaya namanya Ruby Honor Club Indonesia. Hah? Ruby Honor Club? Apa itu, Be? Ruby Honor Club? Ruby Honor Club Indonesia ini merupakan satu kumpulan dari komunitas para penggemar atau hobiis daripada motor-motor yang berkumpul menjadi satu di Surabaya, namanya Ruby Honor Club Chapter Surabaya. Sedangkan Ruby Honor Club Indonesia itu secara nasional berada di Sabang sampai Merauke. Ruby itu sendiri apa sih, Be? Ruby itu sendiri adalah sepeda motor yang jenisnya sepeda motor standar laki-laki begini, dan cc-nya dia cukup besar juga, 250 cc. Sebelumnya kita ini pengennya memiliki satu sepeda motor Harley gitu ya, tapi karena Harley itu besar, mahal, tidak tercapai, maka kita mewujudkan dengan motor Ruby ini. Ruby ini kita buat, kita modifikasi, kita berikan aksesoris sehingga karakternya itu menyamai daripada Harley. Coba lihat contoh kita punya ini. Ini adalah motor Ruby yang kita berikan satu aksesoris sehingga seorang akan mengatakan bahwa ini bukan motor Ruby. Motor Ruby ini adalah motor bikinan daripada Cina, tapi desainnya dari Amerika yang menyerupai Harley. Mulai kapan, Be, tertarik sama sepeda motor Ruby ini? Kalau saya mulai dari muda ya, memang saya penggemar otomotif. Selain motor juga mobil. Saya juga seorang rally dulu waktu mudanya. Sekarang saya tertarik ini sejak tahun 2000. Saya mempunyai motor Ruby ini sejak tahun 2010. Tapi sebelumnya sudah ada klub daripada Ruby Honor Club ini berdiri juga sekitar tahun 2009. Sehingga 1 tahun kemudian saya melihat ada Ruby ini, maka saya beli. Di luar negeri itu sepeda Ruby ada nggak ya, Be? Atau namanya bukan Ruby ya, Be? Kalau di luar negeri, ini khususnya di Amerika dan di Meksiko, memang ini adalah desain Amerika, permintaan dari anak-anak muda di Amerika kan tidak boleh pakai Harley yang bersisi besar. Nah, yang SMA ke bawah itu boleh pakai sisinya 400 ke bawah. Maka didesain ini untuk komunitas motor di Amerika dan Meksiko, namanya Vento. Ya, di luar negeri ada juga sepeda motor Ruby, tetapi namanya Vento. Vento diproduksi karena para pemuda di Amerika menginginkan sepeda motor besar tapi dengan cc yang lebih kecil, sehingga mereka diperbolehkan untuk mengendarai dengan keren. Sepeda motor Ruby ini kayaknya sudah modifikasian ya, Be? Bisa diceritain, Be, modifikasinya? Modifikasi Ruby ini tidak terlalu banyak ya, karena itu tergantung dari karakter yang ingin kita ciptakan dari motor itu sendiri, mempertajam daripada karakter ini. Ada yang karakternya itu elektra, ada yang road king dan lain. Ya, seperti ini, motor saya ini karakternya saya bikin seperti road king. Jadi modifikasi daripada cover mesin box, terus engine guardnya dan lampu. Jadi sehingga standarnya sudah tidak tampak lagi dan seolah berubah menjadi satu kendaraan yang cukup mewah. Adapun yang ini mereka mencoba untuk dari ini standar, masih standar ya, Mas. Standar dibikin model chopper, dan ini juga standar tapi di model polish. Sedangkan ini yang pure standar. Dua bedanya mesinnya ini. Mesinnya ini masih standar. Dan ini memang standarnya ada windshieldnya.
Cuman ini ventilnya udah dirubah karena ini adalah dinaikin oleh road king. Road captain. Road captain ini yang berada yang opener. Kalau kita touring selalu dia yang berada di depan. Nah ini adalah standar, tapi sudah di bore up mesinnya menjadi 400 cc. Nah ini sangat kreatif sekali. Unsur Jawanya itu ada karena beliau ini betul-betul seorang seniman. Bayangkan ini habiskan dalam ini habiskan ukiran berapa? Karena beliau ini dalang gitu. Ini pun juga ini coba ini bisa dimajukan ya Mas ya. Nah ini sehingga dia bisa duduk. Nah ini kalau dia dengan istrinya boncengan gimana Mas? Nah, tarik. Nah ini kalau dibuka anaknya di dalam. Kalau lebih detailnya lagi, kita bisa melihat ada yang mau di bore up mesinnya digedein ya. Untuk detailnya lebih lengkap, mari kita ke bengkel tempat kita biasa merubah dan memasang modifikasi. Wah, ragam aliran modifikasi motor ternyata banyak jenisnya. Ada yang suka hot rods, lowrider, tubers, boobers, Jap style, sporty, atau malah red bike. Nah, hot rods cirinya power mesin diperbesar, bobot mobil diperingan, atap dipotong, roda lebar, dan warna dinamis tetapi cenderung berkarakter kuat. Boobers, aliran ini tetap membiarkan sasis standar, tetapi memotong spatboard dan piranti yang dianggap perlu. Untuk aksentuasi, Bobbers menerapkan pakem memilih roda depan dan belakang gendut, rem tromol, dan kickstarter sesuai masa kelahirannya. Tubers adalah model motor yang mempunyai ciri menonjol utama fork atau garpu depan yang sangat panjang, sehingga memerlukan rangka yang didesain khusus sesuai panjang fork dan kemiringannya. Scrambler, dari artinya sebagai pendaki, bisa ditebak kalau aliran ini sama dengan Trailmania atau motor kursi turbo. Red bike, golongan paling unik tetapi punya penggemar bejibun. Motor bagi mereka sama dengan album kehidupannya. Hasilnya, seluruh barang yang pernah bersinggungan dengan mereka menempel di motor. Lowrider. Nah, ciri paling menonjol dari mereka adalah tunggangannya yang seceper mungkin. Jap style. Mereka tidak ikut aturan ketat soal kriteria choppers, boobers, bahkan scramblers. Ciri khasnya kreativitas nakal tetapi bergaya old school di setang telanjang. Lampu bulat, jok bertingkat dengan pelapis berbahan glossy, dan setel mani imut. Cave Racer. Aliran modif ini lahir di Inggris pada tahun 1960-an. Cirinya, tangki motor dibuat ramping dan memanjang biar lebih enak dijepit paha. Ciri khas lain adalah jok yang rendah dengan buntut bagian belakang yang melengkung ke belakang dan ke atas kayak buntut tawon. Pahlawan itu sering dilupakan. Pahlawan itu tidak mengenal pamrih. Pahlawan itu tidak mementingkan diri sendiri.
Oke, mari kita berangkat bersama-sama ke bengkel Ruby Owner Club Surabaya. Nah, inilah kita udah sampai di bengkel tempat modifikasi anak-anak Ruby Owner Club di bengkel kami. Kita melihat ini adalah tipe Ruby yang sedang di bore up mesinnya menjadi 400 cc. Apa bro? Sedangkan ini Ruby yang akan dibuat. Halo Mas Joko. Halo. Ini dibikin model tipe chopper yang mana Mas? Kira-kira. Nah, kita akan buat seperti ini, Weh. Ini ya, ini. Jadi dari mesin Ruby, tongkrongannya Ruby dirubah menjadi tipenya chopper. Nah, chopper. Yo. Itu untuk mesin yang di bore up sudah siap. Siap. Ini, spare partnya. Ya, ini sudah. Untuk pistonnya juga sudah diukur pasti itu. Ya, ini masih ngukur Weh, ini Weh. Ya. Jadi ini kebetulan satu Ruby sama kita di bore up mesinnya menjadi 400 cc. Yang tentu kita juga melihat dari sisi keamanan, kenyamanan, dan secara teknis kita harus bisa mempresisikan daripada piston yang sudah akan kita pisahkan ini. Yang di sebelah kanan saya ini merupakan satu gambaran Ruby yang akan dirubah menjadi chopper yang akan memakai mesin sekitar 750 cc. Dan Anda lihat sendiri bannya cukup besar di belakang dan di depan, dan selain itu akan kita rubah daripada karena mesinnya lebih besar, maka bentuk daripada sasisnya juga akan dipotong dan akan ditambah untuk menjaga daripada kenyamanan dan keamanan si pengendara sendiri. Jadi kamu lagi apa ini? Ini lagi nyenter rangkap ini. Oke. Dan ini nanti modelnya kayak begini ya Mas Joko? Atau Iya. Ya betul, Weh. ini ya? Ya, seperti itu, Weh. Ini adalah contoh-contoh kalau misalnya rekan-rekan teman-teman yang akan mencoba memodifikasi daripada motornya, yang perlu diperhatikan adalah keamanan daripada si pemakai itu sendiri, kestabilan daripada kendaraannya, dan kenyamanannya yang perlu diwaspadai di saat jalan. Jadi tidak gampang merubah atau memodifikasi daripada motor itu sendiri tanpa ada satu perhitungan yang matang dari teknisi yang handal. Nah, kebetulan dari anggota-anggota Ruby ini rata-rata kendaraan Ruby-nya sudah dirubah sedemikian rupa, mesinnya rata-rata di atas 400 cc, tidak standar lagi. Untuk memodifikasi Ruby, apa yang harus diperhatikan? Untuk aliran chopper misalnya. Yang perlu diperhatikan pengemudi chopper itu adalah kerangka yang nomor satu, karena kerangkanya lebih panjang dan lebih pendek sedikit. Yang kedua, spopeter depan. Yang ketiga adalah penempatan daripada posisi mesin itu harus betul-betul center, sehingga pada saat si pengendara menggunakan kendaraannya itu sendiri nyaman dan aman. Untuk modifikasi spare partnya gimana, Be? Spare part ini bermacam-macam. Kita bisa ambil dari beberapa jenis spare part. Kalau misalnya peleknya dari Harley, bannya juga dari Harley, Dunlop Harley Davidson, terus mengenai pistol pengganti untuk bore up-nya juga dari beberapa jenis motor-motor yang lain yang kita bisa padukan di sini. Kendala-kendala yang kita hadapi dalam memodifikasi daripada satu sepeda motor itu adalah sesuatu spare part yang sulit didapat atau bisa didapat tapi kita harus membelinya dari luar Indonesia, import. Nah, itu cukup lama waktunya. Maka daripada
pembuatan modifikasi motor ini cukup lama karena kita harus menunggu. Apabila kita tidak mendapatkan barang yang kita inginkan, terpaksa seperti sasis yang kita atau frame yang kita inginkan, terpaksa kita membuat. Seperti saat ini Mas Joko membuat sasis yang menggunakan alat bertekanan tinggi sehingga pipa daripada frame daripada motor itu bisa dibuat. Selain modifikasi, Ruby Owner Club apa ada kegiatan lain, B? Kebetulan kita ada persiapan touring. Mari kita lihat bersama-sama. Anggota kita lagi mempersiapkan untuk touring. Segera berangkat melakukan touring. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Apa sih yang ditonton? Acara anu ya? Enggak, acara TVRI Jawa Timur kok. Lah kok sembunyi-sembunyi gitu liatnya? Takut nanti aku dikatakan nggak gaul. TVRI Jawa Timur itu sih siaran aman untuk keluarga. Apa bisa dilihat di internet? Bisa, kunjungi saja di www.tvrijatim.com. Siaran TVRI Jawa Timur bisa diakses di internet untuk BlackBerry, Android, iPhone, dan Live TV. Wah, bisa lihat di mana-mana dong. Anytime, any place. Wow, keren. Siaran TVRI Jawa Timur bisa diakses di internet. Kunjungi www.tvrijatim.com. Oke, selamat siang teman-teman. Biasa seperti minggu-minggu yang lalu kita mengadakan kegiatan mingguan ini. Kita berencana untuk mengadakan city rolling atau rolling thunder. Dan zero point sudah kita tentukan. Saya minta jam 8 tadi kita sudah tentukan lokasinya. Setelah ini kita akan berangkat bersama-sama dan saya tunjuk sebagai road captain adalah Bro Barlian sama Bro Enoch. Sedangkan yang lain mengikuti sesuai dengan aturan rolling thunder. Karena jumlah kita tidak terlalu banyak, maka kita satu polter aja. Oke? Dan kecepatan rata-rata standar di dalam kota. Ingat, safety reading diutamakan. Semua tanda-tanda yang menggunakan tanda-tanda dengan tangan kiri supaya informasi dilanjutkan sampai ke belakang. Oke? Saya kira demikian, kita persiapan dan segera kita rolling. Sebentar, B. Tadi saya kok dengar Rolling Thunder, City Thunder, Road Captain, Safety Reading. Bisa diterangkan nggak, B? Demikian. Jadi saya akan jelaskan sedikit masalah kegiatan ini. Rolling Thunder itu merupakan satu kegiatan dari para biker yang melakukan perjalanan atau touring berkelompok, baik itu jarak pendek maupun jarak jauh. Kalau yang dinamakan tadi city rolling itu berarti rolling touring di dalam kota. Ya. Yang kedua, touring itu merupakan satu kelompok touring. Kalau banyak yang namanya kelompok touring itu namanya disingkat menjadi kolter, kelompok touring. Nah, kelompok touring, setiap kelompok touring itu maksimal tidak boleh lebih antara 10 sampai 15. Dan setiap kelompok touring itu ditunjuk road captain. Road captain tugasnya berada di depan untuk memandu seluruh anggota touring.
road captain hanya yang boleh memberikan tanda hanya road captain. Dan baru tanda itu akan diinformasikan, diikuti oleh seluruh anggota sampai ke belakang. Contohnya, akan berbelok. Anggota tidak boleh sama sekali mengeluarkan tanda kecuali road captain. Belok kiri, belok kanan. Dilanjutkan di belakang dari road captain terus sampai ke belakang. Apabila di perjalanan ternyata ada satu polisi tidur atau halangan berupa jalan kereta api atau jalan rusak, maka tanda-tanda itu oleh road captain yang pertama dikeluarkan. Untuk tanda rel kereta api terbentang kaki 2, atau kalau ada polisi tidur yang cukup berbahaya kaki 2, dan wajib anggota yang di belakangnya memberikan tanda terus sampai ke belakang. Yang kedua, apabila road captain akan memberangkatkan sebelum kelompok touring itu berangkat, captain memberikan tanda. Rolling akan dimulai dengan tanda berputar tangan dan acungan jempol. Kemudian road captain menepuk helm dan menyatakan go ke depan. Itulah tandanya mulai diberangkatkan. Namun demikian, road captain sebelum memberangkatkan, dia harus memeriksa semua kelengkapan safety first, karena dia yang bertanggung jawab dalam perjalanan. Dia mengecek satu persatu kendaraannya, apakah ini boleh ikut, terutama untuk rolling thunder atau touring jarak jauh. Dari sisi keamanan, seluruhnya sudah siap, maka road captain akan memberangkatkan. Tapi apabila salah satu anggota yang dinyatakan oleh road captain tidak bisa berangkat, road captain berhak membatalkan peserta tersebut. Contohnya, ada salah satu anggota yang pusing, sakit, terlanjur ikut, itu pun harus dibatalkan. Apabila kendaraannya kurang memenuhi syarat, dia tidak menggunakan safety reading, yaitu spionnya harus ada 2 komplit. Lampu harus nyala, helm harus standar NSI, standar nasional Indonesia, harus menggunakan sarung tangan, harus menggunakan sepatu boot dan celana yang agak tebal serta jaket atau rompi. Itu yang utama. Dengan demikian, anggota apabila tidak memenuhi persyaratan ini, maka road captain berhak untuk mengeluarkan dari rombongan kelompok touring itu. Road captain merupakan satu penunjuk arah, membawa anggota itu kemana rombongan ini. Yang kedua, road captain berhak juga membatalkan rute touring apabila ada salah satu anggota kelompok touring itu yang mengalami kerusakan fatal atau terjadi sesuatu kecelakaan misalnya ya, kecelakaan sehingga touring tersebut terpaksa harus dibatalkan, maka road captain dengan mempertimbangkan segala sesuatunya keselamatan daripada kelompok touring, dia melaporkan pada ketua untuk rute ini dibatalkan. Demikian kira-kira. Oke B, terima kasih atas informasinya B. Kalau mau melanjutkan silakan B. Saya mau beli sepeda motornya dulu. Baik. Ikut touring. Ya. Terima kasih B. Tunggu. Ayo kita berangkat dulu.